Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat tugas yang belum lengkap dari trainer saya. Oke, kita mulai. Seperti biasanya sebelum mulai ke game kita harus masukkan akun kita dulu ya. Jadi kita masukkan akun guru inovatif kita. Nah, kemudian kita tunggu loading sebentar. Nah, kemudian tinggal kita pilih seperti biasa pengaturan untuk tombol permainannya ataupun keyboard maupun gamepadnya. Jadi untuk pengaturan silahkan di default saja ya, dari mulai keyboard, pengontrolan, kita setel ke pengaturan default saja. Kemudian setelah itu kita bisa merubah setelan sentuh juga ke setelan default atau pengaturan default. Nah, kemudian di sini ada beberapa tombol ya, seperti video kita juga rubah ke pengaturan default. Nah, kita scroll ke bawah. Kemudian audio juga kita atur juga sama seperti yang tadi ya, mau kita default atau mau kita atur terserah kita itu. Nah, kemudian yang terakhir bahasa. Nah, agar lebih mudah kita gunakan bahasa Indonesia saja. Setelah itu kita bisa langsung klik main. Nah, dalam permainan ini kita akan melihat dunia saya ya. Nah, di sini sudah ada beberapa dunia yang saya buat. Nah, kita lihat ada bermacam-macam dunia ya, dari mulai Minecraft tutorial dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan bermain di Minecraft tutorial. Saya mencoba bermain multiplayer dengan yang lain. Nah, nanti pas kegiatannya saya akan mencoba bagaimana cara memainkan dengan yang lain ya. Nah, sekarang saya sudah masuk ke Minecraft tutorialnya. Nah, nanti kita akan berjalan-jalan dulu sebentar ya, sambil melihat situasi di kiri dan kanan. Nah, ini adalah keadaan dunia tutorial yang sudah saya mainkan. Nah, sebentar lagi saya akan mencoba memainkan multiplayer dengan yang lainnya. Nah, yang pertama adalah caranya adalah kita pijit escape, kemudian kita pilih main dengan yang lain ya. Nah, di situ ada kode-kode yang kita bisa bagikan ke rekan-rekan kita yang ingin main ataupun ingin masuk ke dunia kita. Nah, di situ ada ya. Nah, itu adalah alamat IP dari dunia saya, sehingga orang lain yang ingin masuk ke dunia saya itu bisa masuk dan ikut main bersama-sama. Nah, kita juga bisa merefresh kembali kode-kode untuk bergabung tersebut ya. Nah, kita konfirmasi, jadi setiap kita refresh akan berubah kode-kodenya. Nah, kemudian kode tersebut kita bagikan ke rekan-rekan kita yang ingin masuk ke dunia kita. Nah, ini sudah kita refresh, terjadi perubahan ya. Kemudian kita bisa juga mengirimkan kode tersebut melalui tim ataupun email dan lain-lain. Jadi begitu caranya. Setelah selesai kita boleh keluar dari dunia tersebut dengan cara disimpan ya pengaturannya, kemudian keluar. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita bermain dalam classroom mode. Nah, sebelum itu kita harus menginstal dulu aplikasinya. Nah, untuk mendapatkan gamenya kita masuk saja ke website Minecraft Education Edition yang ada di Google ya. Silahkan kita pilih saja, nanti kita akan dapatkan gamenya, lalu kita download game tersebut. Nah, kemudian kita install dalam laptop kita.
sebelum main seperti biasa kita harus memasukkan akun Microsoft kita, guru inovatif kita. Nah kemudian kita masukkan juga password kita. Nah sambil menunggu login. Nah di sini kita sudah mendapatkan alamat ya, alamat kita untuk bisa bergabung di Classroom Mode. Nah kemudian alamat tersebut kita kopikan. Nah lalu kita buka Minecraft Education Edition-nya. Nah login dulu sebentar ya. Nah kemudian kita pilih kita mau membuat Classroom Mode-nya itu di mana nantinya. Nah kita pilih saja, kebetulan saya sudah membuat ya, membuat khusus untuk Classroom Mode-nya, yaitu pada back to school ya, dunia back to school. Nah kita coba klik di sini. Nah kemudian sebentar lagi masuk ya, loading dulu. Nah sekarang untuk pengaturannya kita rubah saja sesuai kebutuhan. Nah seperti itu, ataupun kita mau rubah ke default juga boleh ya. Nah sebelum itu kita harus aktifkan chatnya dulu. Nah lalu kita coba mainkan. Nah seperti biasa loading dulu, bersabar ya. Nah kemudian sudah masuk, lalu nah itu bukti bahwa kita sudah masuk. Ada tanda di pojok kiri atas ya, sudah tergabung ke server. Nah, sehingga murid-murid kita bisa bergabung ke game yang kita buat, Classroom kita. Nah seperti ini. Nah kita coba lihat. Nah seperti itu tampilannya. Nah itu adalah alamat IP kita. Kemudian kita akan coba ya. Nah ini adalah situasi Classroom Mode kita ya. Jadi ada gurunya, ada juga siswanya. Nah kita coba jalan-jalan dulu sebentar, lihat situasi di dalam Classroom Mode ini. Nah ini adalah perwakilan dari siswa kita nanti ketika mereka bergabung ke dalam Classroom Mode yang kita sediakan atau kita buat. Nah itu pak gurunya juga ada ya. Nah kemudian untuk mengetahui posisi kita bisa lihat peta ya, peta posisi keberadaan kita. Nah ini adalah posisi kita berada di dalam kelas, yaitu caranya dengan pijit tombol Alt Tab ya, maka akan muncul. Nah ini adalah muncul peta yang keberadaan kita pada saat kita berada di Classroom Mode. Nah kemudian siswa juga akan terlihat pada peta ini apabila mereka sudah masuk ke dalam Classroom Mode yang kita buat. Nah dengan cara join melalui alamat yang kita bagikan tadi. Jadi ketika siswa memijit link tadi, maka mereka akan masuk ke dalam game Minecraft tersebut atau Classroom Mode tersebut. Jadi seperti itulah ya. Jadi kita bisa scroll pakai mouse kita untuk mengetahui di mana letak posisi siswa-siswa kita berada. Nah kemudian kita bisa mulai pembelajaran pada Classroom Mode tersebut. Nah seperti itu. Nah kemudian pada Classroom Mode juga kita bisa membuat chat ya, chat langsung dengan anak-anak dengan cara mengetik chatnya ya. Situ kita say hello atau selamat pagi dan sebagainya. Nah nanti chat tersebut juga agak bisa dibalas oleh siswa. Cuman untuk catatan permainan Minecraft ini harus online ya, bukan offline. Jadi kita harus dalam keadaan online dan jaringannya pun harus bagus. Nah kebetulan di sini yang join hanya saya saja, kebetulan ya. Jadi anak-anak belum ada, jadi saya buat tutorial untuk percakapannya saja lewat chat saja. Nah seperti itu kita bisa mengetik di sana. Nah kemudian kita juga di situ ada pengaturan, kita bisa coba ya, pengaturan itu untuk stop siswa. Kemudian di bawahnya default
percakapan, apakah mau di off atau on. Jadi kita bisa mengaktifkan percakapan siswa. Nah kemudian situ juga ada berbagai macam tombol-tombol pilihan pada pengaturan. Ada berbagai macam ya, tinggal kita setel saja sesuai kebutuhan kita ketika kita berada di classroom mode nanti. Jadi banyak pengaturannya seperti itu. Nah kemudian kita juga bisa melakukan diskusi dengan murid-murid kita, seperti itu. Nah, kebetulan posisi saya sekarang sebagai peserta sebagai murid. Nah nanti ketika kita berada di classroom mode ini, kita juga bisa berposisi sebagai guru juga ya, bukan pemain. Nah kebetulan di depan kelas itu terdapat peti penyimpanan berbagai macam alat-alat yang kita gunakan untuk praktek dalam pembelajaran nanti. Jadi berbagai hal banyak terdapat dalam peti tersebut ya, peti persediaan tersebut. Jadi kita bisa menggunakannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru ketika kita berada pada classroom tersebut. Nah kemudian kita juga bisa menyimpan bahan-bahan kita tersebut ke dalam robot yang ada di depan itu ya. Itu robot itu agen kita bisa menyimpan perlengkapan kita di dalam robot tersebut. Nah seperti yang saya lakukan ini. Nah kemudian kita juga bisa melakukan hal lain. Nah jadi di depan ini banyak persediaan. Di sini juga ada peti penyimpanan yang terdapat di dalamnya, ada seragam, ada sepatu, ada helm, ada peralatan seperti cangkul, panah, pancingan, dan lain-lain ya, jadi lengkap. Kemudian kita bisa menyimpannya di agen kita yang tadi ya, robot tadi. Jadi seperti itu. Nah itu di depan ada robot kita yang sebagai agen kita ya. Jadi kita bisa menyimpan peralatan yang kita dapatkan ke dalam agen tersebut, seperti yang sedang saya lakukan ini. Oke, nah kemudian setelah satu persatu kita pindahkan, kita bisa langsung menempatkan ke tiap slotnya. Setelah itu kita boleh keluar dan menyimpan hasil setelan kita ya. Silahkan kita simpan sehingga nanti akan tersimpan pada game berikutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview beberapa tampilan template yang ada pada Minecraft. Nah kemudian pada template pembelajaran ini terdapat berbagai macam hal yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi silakan disimak ya.
Thank you.